Alright, so let's continue our lesson guys. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-12 yang mana nanti kita akan belajar listening bagian kedua ya atau listening part B. Nah, seperti yang kita tahu kemarin, di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts yaitu part A namanya short conversations. Kemarin kita sudah belajar ini ya. Kemudian part B namanya long conversations yang hari ini kita akan pelajari. Kemudian part C namanya long talks yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, di setiap nomornya nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mencari jawaban antara pilihan alfa sampai delta gitu ya. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan yang listening part B, teman-teman. Nah, listening part B ini termasuk paling sedikit ya di listening karena soalnya hanya ada 2 pertanyaan. Nah, biasanya itu dalam satu pertanyaan, kalau di part B itu ada 4 soal, teman-teman. Jadi bisa dibilang dua percakapan itu diikuti oleh 8 soal. Jadi part B itu ada 8 soal rata-rata ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan hanya 6 soal misalnya atau hanya 7 soal, 9 soal bahkan 10 soal karena bisa saja satu audio atau satu percakapan itu diikuti oleh 3 sampai 5 pertanyaan teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan part B ini hanya 6 soal, tidak menutup kemungkinan juga sampai 10 soal. Tergantung setiap audio diikuti berapa pertanyaan gitu ya. Nah, di part B nanti teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, cewek cowok juga, teman-teman. Ya. Nah, bedanya dengan part A kemarin, di part B ini nanti mereka sahut-sahutan. Jadi si A nanti ngomong apa, kemudian diikuti oleh si B, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B sampai percakapan mereka selesai. Gitu ya. Nah, jadi makanya dinamakan dialog panjang. Jadi percakapan antara dua orang dan agak panjang karena mereka sahut-sahutan. Nah, nanti teman-teman ketika sebelum mulai mendengarkan itu biasanya akan diberikan petunjuk oleh narator. Jadi sama si pembuat soal itu akan dikasih petunjuk. Jadi percakapannya itu tentang apa misalnya, atau antar siapa, atau kalau nggak gitu di kelas apa, atau di bidang apa, seperti itu. Nah, itu nanti akan sangat penting teman-teman pay attention ya, maksudnya sangat penting untuk diperhatikan karena di situ nanti akan apa namanya mengkerucutkan vocab yang akan teman-teman dengarkan seperti itu. Kemudian daripada teman-teman fokus pada kata yang teman-teman nggak tahu artinya, maksudnya gini, kalau misalkan teman-teman nggak tahu artinya, menemukan kata yang nggak tahu artinya ketika mendengarkan, teman-teman tinggalkan aja ya, karena fokuskan lebih ke percakapannya, jadi keseluruhan percakapan daripada ke satu atau dua kata yang kita nggak tahu artinya. Gitu ya, maksud saya kalau nemu kata yang sulit, tinggalin aja teman-teman. Fokuskan ke seluruh percakapan. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus fokus dengan details 5W1H. Oke, apa yang mereka bicarakan misalnya. Terus where, biasanya di mana mereka kira-kira lagi ngobrol seperti itu dan seterusnya. Jadi 5W1H. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti cara menjawabnya, karena satu percakapan itu diikuti oleh empat soal ya. Nanti teman-teman misalkan nomor 31 jawabannya alfa, itu jangan di-enter dulu. Nomor 32 Bravo misalnya, jangan di-enter dulu, ditulis dulu aja teman-teman, dimasukin gitu ya. Sampai nomor 34. Jadi nanti jawabannya di chat itu A, B, C, D misalnya, baru di-enter. B, C, D, A misalnya, itu baru di-enter. Gitu ya teman-teman. Nah mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman untuk listening part B. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya teman-teman? Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, di listening kita fokuskan ke apa namanya, mengasah kemampuan rekognisi. Jadi sering-sering latihan untuk memperbanyak vocab dan mempertajam kemampuan rekognisi kita, ya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore?
I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Untuk keempat soal tadi, baik ada jawaban DCCA, ada juga DCBA, kemudian ada juga DCBA juga. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Silakan. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia nyapa Gloria, dia bilang, "Halo Gloria, bagaimana kamu ingin meningkatkan tingkat pengetahuan sejarah dan pendidikanmu?" Nah, kemudian Gloria menjawab, "Steve, aku nggak paham apa yang kamu maksud sama sekali atau yang kamu katakan sama sekali." Kemudian si cowok menjelaskan, "Aku baru saja mengambil ujian akhir di kelas sejarah 101." Kalau teman-teman asing dengan 101 itu sejarah Amerika, teman-teman. Nah, pagi ini gitu ya, dan aku berusaha untuk menyingkirkan buku-bukunya. Maksudnya menyingkirkan itu maksudnya menjual, teman-teman. Nah, mereka berharga atau mereka memiliki harga $80. Nah, kemudian si Gloria bertanya, "Why don't you try to sell them back to the bookstore?" Kenapa nggak kamu coba menjualnya kembali ke toko buku? Nah, kemudian Steve menjawab, "I tried, sudah ku coba. But that only refund $20. Tapi mereka cuma mau mengembalikan $20 saja. And I've paid so much more for them. Dan saya sudah membayar banyak sekali, lebih banyak daripada untuk buku-buku tersebut. Nah, I'd like to get at least $40. Jadi saya mau setidaknya mendapatkan $40, bukan $20. Kalau di toko buku langsung dapatnya $20 refund-nya, teman-teman. Kemudian, "Well, I'm not going to take History 101. Jadi aku nggak mau ngambil kelas sejarah 101. Jadi saya nggak tertarik dengan buku-buku tersebut." Nah, mungkin kamu bisa menjualnya atau menanyai teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian si cowok bilang, "I already have, sudah kulakukan.
Semua orang yang saya tahu telah mengambil kelas History 101 dan tidak mau buku tersebut. Kemudian si cewek bertanya lagi, kenapa nggak kamu coba memasang iklan di bangunan sejarah? Mungkin seseorang yang kamu tidak kenal akan menelponmu dan membeli buku-buku tersebut. Kemudian si cowok bilang, I'll try, but I don't think that will work. Akan saya coba, tapi saya tidak yakin itu akan berhasil. Nah, kemudian si cewek bilang, then you have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Kalau gitu kamu harus kembali ke toko buku. Setidaknya $20 itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Seperti itu. Oke, kita dengarkan number 31, teman-teman. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, apa topik dari conversation tadi atau pembicaraan tadi? Nah, jadi si cowok tadi itu nyapa Gloria sebenarnya maksudnya pengen menjual buku yang dia sudah tidak pakai ya, teman-teman, atau sudah nggak dibutuhin lagi. Yaitu buku sejarah 101 tadi, teman-teman. Nah, tapi si Gloria tidak membutuhkan buku itu, akhirnya Gloria memberikan beberapa saran gitu ya. Yang pertama tadi menjualnya ke toko buku, tapi si cowok nggak mau karena udah dicoba dan hasilnya sedikit gitu ya. Yang kedua suruh nanya teman yang lain, ternyata teman yang lain udah ngambil kelas tersebut jadi nggak butuh buku itu. Nah, kemudian yang ketiga, Gloria menyarankan buat memasang iklan di bangunan sejarah, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat, teman-teman, itu adalah yang delta. Ways to sell used books. Jadi cara-cara atau bagaimana caranya si cowok itu bisa menjual buku-buku bekas atau buku-buku yang udah dipakai. Gitu ya. Oke, number 32. Number 32. Why is the man interested in selling his books? Nah, kenapa si cowok itu pengen menjual buku-bukunya? Nah, lebih tepatnya buku sejarahnya tadi ya, teman-teman. Karena si cowok sudah tidak membutuhkan buku itu lagi, karena dia udah ngambil final di kelas sejarah 101 tadi pagi katanya. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. He has finished using them. Jadi, si cowok itu sudah selesai menggunakan buku-buku tersebut. Makanya nggak perlu buku itu lagi mau dijual. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 33. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, kenapa si cowok itu nggak pengen menjual bukunya ke toko buku? Nah, karena toko buku tadi itu memberikan refund hanya $20 ya, teman-teman. Sedangkan si cowok itu menjualnya $80, membelinya itu pertama $80 dari toko buku. Nah, dia setidaknya pengen mendapat $40. Nah, intinya dia nggak dapat uang yang cukup. Jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. He wouldn't get enough money. Seperti itu. Kemudian nomor Number 34. 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, apa yang si cewek sarankan untuk dilakukan sama si cowok. Nah, yang terakhir tadi ya. Jadi terakhir tadi si cewek menyarankan untuk memasang iklan di toko di bangunan sejarah maksud saya, teman-teman. Oke, nah jawaban yang paling tepat berarti adalah yang alpha ya, teman-teman. Post some advertisement. Jadi memasang iklan seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang alpha ya. Oke, sekarang kita lanjut ke percakapan terakhir dan kedua ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s
was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban DCBD, ada juga DCCD, AABD, DABD, DCAB, CCBD. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari, silakan. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article from my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan, kurang lebih si cewek dia bilang, tahukah kamu bahwa waktu rata-rata yang orang habiskan untuk tidur itu berkurang dengan considerable itu dengan pasti gitu ya, seiring mereka beranjak tua. Nah, kemudian si cowok bertanya, "Really? Benarkah?" Saya malah mikirnya gitu ya, teman-teman. Saya sebelumnya berpikir bahwa lawannya lah yang tepat atau yang berkebalikannya lah yang tepat. Bahwa orang itu membutuhkan lebih banyak tidur ketika mereka lebih tua. Kemudian si cewek bilang, tidak, penelitian itu dengan jelas menunjukkan bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang, bukan bertambah dengan umur. Nah, saya baru saja membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas psikologiku. Dan artikel jurnal tersebut mengandung informasi yang sangat menarik tentang tidur. Nah, kemudian si cowok bertanya, "Benarkah apa yang kamu temukan?" Nah, kemudian si cewek bilang, "Jadi, bayi-bayi yang masih kecil itu membutuhkan tidur yang paling banyak dan harusnya itu bukan sesuatu yang mengejutkan." Kalau diartikan kurang lebih seperti itu, teman-teman. Rata-rata, anak yang berumur 1 tahun itu tidur sekitar 13 jam per hari. Nah, orang di umur 20-an membutuhkan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Kemudian si cowok menjawab, terdengar benar bagiku, gitu ya, terdengar masuk akal gitu. Itu adalah kelompok umurku, maksudnya 20-an ya, teman-teman, 20s. Dan saya tahu saya berada di kondisi yang terbaik ketika saya mampu tidur sebanyak itu setiap malam. Nah, bagaimana dengan orang yang lebih tua lagi?
Nah, kemudian si cewek bilang, jadi jumlah tidur rata-rata itu berkurang beriringan dengan umur. Dan di penelitian yang saya baca, jumlah tidur rata-rata untuk untuk orang-orang di umur 50-annya itu adalah antara 5 dan 6 jam setiap malam. Nah, kemudian si cowok bilang, "That's really surprising to me." Terdengar sangat mengejutkan buatku. Aku taunya gitu ya, aku taunya itu yang malah kebalikannya yang benar, seperti itu. Number Nah 35. What information surprised the man? nah nomor 35, informasi apa yang mengejutkan si cowok? Nah, informasi yang mengejutkan si cowok tadi adalah bahwa, orang itu semakin membutuhkan tidur ketika dia semakin muda atau gimana ya, semakin orang beranjak tua itu kebutuhan tidur semakin berkurang gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. That the need for sleep decreases with age. Jadi bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang beriringan dengan umur. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Next, number 36. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, jadi dari mana si cewek itu tahu, belajar di sini maksudnya tahu ya, teman-teman, informasi tentang tidur ini. Nah, dia tadi bilang dia baca dari jurnal artikel untuk kelas psikologinya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. Dari sebuah jurnal artikel yang dia sebelumnya baca. Ini rate-nya verb 2, teman-teman. Bukan verb 1 ya, karena kalau she nggak boleh pakai verb 1. Pakainya verb SIS kalau present. Tapi ini karena lampau dia pakainya verb 2. Bacanya read sama kayak merah. Jadi from an article that she read. Jadi dari sebuah artikel yang dia baca. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 37. Number 37. What is the man's age group? Nah, apa kelompok umurnya si cowok? Jadi si cowok tadi umurannya berapa gitu ya? Nah, tadi ketika si cewek menjelaskan apa namanya? Orang-orang yang berumur 20-an itu membutuhkan 8 jam tidur setiap malam gitu ya. Terus si cowok menjawab, "That sounds about right to me." Terdengar masuk akal buatku. Seperti itu. Berarti si cowok itu umurnya 20-an ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo, 20s. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 38. Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, kira-kira berapa jam tidur per malam yang orang berumur 50-an butuhkan? Nah, kalau yang umur 50-an tadi di terakhir tadi ya, teman-teman dijelaskan sekitar 5 sampai 6 jam per malam. Gitu ya. Nah, di sini adanya 6, teman-teman. 5 nggak ada. Berarti jawabannya yang itu ya. So, the answer is delta. 6 hours atau 6 jam. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening yang bagian kedua ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada pertanyaan sambil saya absen. Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo, mohon maaf teman-teman ada gangguan sinyal ya di tempat saya. Tapi sudah saya absen, gimana? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? No ya, nggak ada ya teman-teman. Baik, thank you so much. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day everyone. See you next time.